Halo Auto Lovers, Kabinet Indonesia Maju lagi-lagi mendapat penyegaran. Beberapa jabatan menteri dan setingkat menteri diisi wajah baru yang diharapkan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Di antara figur-figur anyar tersebut, terselip nama Laksana Tri Handoko yang kini ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Penasaran seperti apa sepak terjang serta kehidupan mewahnya? Tonton sampai habis ya! Pria bernama lengkap Laksana Tri Handoko ini sejak lama dikenal luas sebagai salah satu fisikawan masyhur tanah air. Dikenal sebagai anak yang cerdas sejak usia dini, Handoko kemudian melanjutkan studinya di perguruan tinggi setelah menamatkan pendidikan menengah atasnya di tahun 1987. Pria yang akrab disapa LTH ini diketahui sempat mengambil jurusan fisika di Institut Teknologi Bandung. Namun, ia hanya merasakan kuliah di salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia tersebut hanya selama beberapa bulan. Itu karena ia mendapat kesempatan untuk melanjutkan studinya ke negeri Sakura setelah berhasil menjadi karya siswa pemerintah Indonesia di bawah program OFP 4 dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi di era B.J. Habibie. Alhasil, Handoko pun bergabung ke Kumamoto University di Kumamoto, Jepang sebagai mahasiswa jurusan fisika. Tak berselang lama, tepatnya di tahun 1993, periset model matematis penerimaan CPNS yang mengurangi kemungkinan KKN ini akhirnya melanjutkan pendidikan tingginya ke jenjang magister. Masih dengan disiplin ilmu yang sama, program S2-nya kini ia tempuh di Hiroshima University, Prefektur Hiroshima. Dari sini, udah kelihatan banget kan kalau pria kelahiran Malang 7 Mei 1968 ini memang punya passion di bidang fisika. Penggagas grup fisikawan teoretik Indonesia ini kemudian menyelesaikan program magisternya hingga melanjutkannya ke program doktoral di universitas yang sama. Pada program doktornya tersebut, Handoko kembali memilih untuk dekat dengan dunia fisika. Fokus studinya kini menjurus pada bidang teori fisika partikel atau fisika energi tinggi dan menyelesaikannya di tahun 1998. Terdengar sulit, bukan? Berkat ilmunya tersebut, Handoko pun dipilih menjadi peneliti di lembaga-lembaga penelitian dunia seperti The Abdus Salam International Center of Theoretical Physics di Italia, Deutsches Elektronensynchrotron di Jerman, dan Department of Physics Yonsei University di Korea Selatan. Kegemilangan karirnya di luar negeri ternyata juga berlaku di tanah air. Ia dikenal sebagai pionir penelitian di bidang pengetahuan lanjut dengan membangun grup fisika teoretik dan komputasi pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Peraih penghargaan Humboldt Fellow ini juga sempat menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Informatika LIPI antara tahun 2012 hingga tahun 2014. Hingga akhirnya ia didapuk sebagai Kepala LIPI sejak tahun 2018, hingga kini ditunjuk sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional pada April 2021. Dengan prestasi dan pengalaman yang sangat membanggakan tersebut, pasti kamu udah mikir berapa banyak sih pundi-pundi rupiah yang dihimpun dalam sekali meneliti. Meski nggak diketahui nominalnya, bisa dipastikan jumlahnya banyak banget deh. Kisi-kisinya, Handoko memiliki harta kekayaan hingga 5,8 miliar rupiah berdasarkan LHKPN yang dibuat pada tahun 2020 silam. Banyak banget kan? Sekarang kita lihat satu-satu deh. Apa aja yang jadi harta benda pria berkacamata ini? Yang pertama, tentu saja kendaraan. Handoko secara mengejutkan cuma punya satu mobil yang mengatasnamakan dirinya. Mobil tersebut adalah sebuah minivan Nissan Evelia lansiran tahun 2012. Evelia bukanlah mobil yang mewah. Ia sejatinya merupakan van yang memiliki kapasitas angkut sangat besar untuk mengangkut barang dan penumpang. Kelegaan tersebut berkat bentuk bodi yang boxy dan bonet yang pendek menjamin maksimalnya ruang kabin. Itulah nilai jual paling penting yang membuat banyak orang kepincut mobil ini, termasuk Handoko sendiri. Kelegaan kabin tersebut didukung lagi oleh fleksibilitas akses keluar masuk penumpang berkat kepraktisan pintu gesernya.
Selain itu, karena merupakan produk global, kualitas interiornya pun tak perlu diragukan. Sayangnya, meskipun dengan segudang keunggulan tersebut, Evelia kurang begitu dilirik di pasaran dibanding dengan rival utamanya sesama pabrikan Jepang, Daihatsu Luxio. Karena alasan terjun bebasnya penjualan dari mobil ini, wajar saja jika Nissan Motor Indonesia sebagai ATPM Nissan di Indonesia menghentikan produksi mobil ini pada medio 2018 silam. Namun hingga kini, masih banyak unit Evelia yang berseliweran di marketplace dengan harga di kisaran 80 juta hingga 110 juta rupiah bergantung pada kondisi. Selain mobil, peraih penghargaan Satya Lancana Wirakarya 2009 ini diketahui memiliki beberapa harta lain, seperti aset berupa tanah dan bangunan yang terletak di kota Depok, Jawa Barat, dengan luas bangunan 277 meter persegi dan luas tanah 200 meter persegi. Aset tersebut ditaksir bernilai sebesar 4 miliar rupiah. Wah, mahal banget ya. Tapi bukan cuma itu aja. Masih di kota yang sama, dosen di Departemen Fisika Universitas Indonesia ini juga punya aset lain berupa tanah dan bangunan, namun dengan luas berbeda. Kali ini hanya 160 meter persegi untuk bangunannya dan luas tanahnya hanya 80 meter persegi yang ditaksir bernilai 1,2 miliar rupiah. Nggak ketinggalan harta lain yang disebut sebagai harta bergerak lainnya yang nilainya mencapai 250 juta rupiah. Selain itu, ada kas dan setara kas senilai lebih dari 193 juta rupiah yang disimpan pada rekening salah satu bank dalam negeri. Meskipun hitungannya buat pejabat nasional hartanya nggak gede-gede banget, tapi tetap saja total 5,8 miliar rupiah tersebut bukan uang yang sedikit.